negara Indonesia adalah negara kepulauan dan negara Indonesia adalah negara maritim. Dan tentang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan asesmen diagnostik. Nanti Ibu berikan lembar jawaban dan Ibu akan membacakan soal diagnostiknya. Kalian bisa menuliskan nama dan nomor absen. Nah, ya ditulis. Ya, boleh. Ahmad ya? Boleh. Nama panjang juga nggak apa-apa, nama pendek nggak apa-apa. Sudah? Belum. Sudah semua? Selanjutnya Ibu akan membacakan soal diagnostiknya. Nomor 1, cukup ditulis jawabannya saja. Nomor 1, apa kepanjangan dari NKRI? Ditulis. Langsung jawabannya. Ya, nomor 1 jawabannya apa? Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Yuk, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Disebut negara maritim. Kenapa? Alasannya? Dijawab sebisanya. Sudah? Belum. Sudah. Selanjutnya nomor 3. Kapan Indonesia merdeka?
Sudah? Sudah. Soal asesmen diagnostik tadi, apa kepanjangan dari NKRI? Soal nomor 2, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Pintar. Nomor 3, kapan Indonesia merdeka? Iya. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Terus siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang makna NKRI. Kalian bisa menyimak dengan tertib ya. Selama 3,5 tahun. Jadi orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita itu berjuang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 4 nih, Negaraku Indonesia. Topik A yaitu makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Mari adik-adik kita belajar tentang negara kita Indonesia dengan penuh semangat. Di sini ada percakapan nih antara Lani dan Edo. NKRI itu apa ya, Edo? Aku baru mendengar istilah itu. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, aku harus banyak belajar, kata Lani. Iya Lani, kita juga harus menjaga keutuhan NKRI. Nah, adik-adik kan sering ya mendengarkan kata NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan peta berikut ini adik-adik. Nah, ini adalah peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Di situ ada banyak sekali pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, lalu ada Pulau Papua, dan masih banyak lagi. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik tentu tahu kan lagunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, negara Indonesia ini disebut negara kepulauan karena memiliki pulau yang sangat banyak sekali, bahkan lebih dari 17.000 adik-adik. Bayangkan saja, Indonesia ini pulaunya sangat banyak, maka disebut negara kepulauan. Nah, ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa pulau yang belum diberi nama oleh adik dan tidak ditinggali oleh manusia, tapi masuk dalam wilayah Indonesia. Adik-adik harus tahu pulau-pulau terbesar di Indonesia ada Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ini termasuk pulau-pulau yang besar. Selain itu ada pulau-pulau yang kecil adik-adik, ada Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Maluku, dan lain sebagainya. Adik-adik, Indonesia itu juga dijuluki negara maritim karena wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Adik-adik bisa lihat di peta tersebut, warna biru itu adalah warna perairan adik-adik. Jadi wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Nah adik-adik, dengan kondisi wilayah tersebut itu menyebabkan Indonesia itu kaya akan keberagaman. Keberagaman apa saja ya yang ada di Indonesia? Ada keberagaman agama. Nah, adik perlu tahu ya, agama yang dimiliki Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu ada keberagaman suku. Nah, suku di Indonesia itu sangat banyak adik-adik ya. Ada suku Jawa, suku Batak, ada suku Asmat, suku Dayak ya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu ada ras ya, ini yang menyebabkan keberagaman. Ada budaya. Budaya itu bisa dari rumah adat, dari tarian tradisional, lalu ada alat musik tradisional dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam. Karena Indonesia penuh dengan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di laut maupun di daratan adik-adik. Nah adik-adik, tahukah kamu bahwa lahirnya NKRI itu melalui proses perjuangan yang sangat panjang dan tidak mudah. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa atau negara lain. Misalnya Indonesia pernah dijajah oleh
Belanda itu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lalu Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang itu selama 3,5 tahun. Jadi orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita itu berjuang dengan gigih, dengan berani melawan penjajah-penjajah sehingga akhirnya Indonesia menjadi merdeka. Nah, adik-adik di sini Kak Cina punya gambar nih. Di sini ada gambar Bapak Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, teks proklamasi ini dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasinya di halaman rumahnya. Lalu pada peristiwa ini, beberapa anggota PPKI, pemuda, dan masyarakat juga menyaksikan jalannya pembacaan teks proklamasi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini teks proklamasi ini diketik dengan ejaan lama, ya, dengan ejaan yang lama diketik oleh Sayuti Melik, ya, yang mengetik naskah atau teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Nah, sebagai pembuka, Dr. Muwadi dan Sumirjo itu membacakan Rencana Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta juga menyampaikan pidato singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah Muhammad Hatta dari. Kemudian setelah itu baru Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi bunyinya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah bunyi teks proklamasi. Nah, adik-adik, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pertama kalinya Merah Putih dikibarkan. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini pertama kali bendera Merah Putih dikibarkan adalah pada saat pembacaan proklamasi. Nah, adik-adik, setelah naskah proklamasi ini dibacakan, itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh S.K. Trimurti dan Latif Hindra. Nah, di sini bendera Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Nah, bendera Merah Putih yang dikibarkan di tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang masih ada, tetapi sudah tidak dikibarkan lagi karena makin lama kan kainnya makin rapuh. Jadi memakai bendera duplikat. Ketika tanggal 17 Agustus di Istana Negara diadakan upacara bendera, itu memakai bendera duplikat, bukan bendera asli sama-sama merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera Merah Putih ini diiringi lagu Indonesia Raya yang menandakan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah B.R. Supratman. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan berbentuk republik, makanya NKRI itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita yang berbentuk republik ini dicantumkan atau dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal yang pertama ayat yang pertama, bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini tadi adik-adik ya tentang negara kita Indonesia. Tadi videonya tentang apa, Nana? NKRI singkatan dari Negara Republik Indonesia. Terus penjelasan tentang apa lagi? Negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena terdiri dari banyak pulau. Selanjutnya
Yang kelompok kedua, Faras, Fatih, Tama, Najwa. Selanjutnya, Fardan, Eva, Dinar. Dan kelompok sini, Mahir, Arjuna, Adian, Arfa, Kafa, Rizkia, dan Devi. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Dia didengarkan terlebih dahulu. Dituliskan nama anggota kelompok, terus dalam kurung nomor absen kalian. Misal, Putri, ditulis nama lengkap dalam kurung absen, nomor absen. Selanjutnya, kalian akan menceritakan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan dengan kelompoknya, bisa berkelompok, bisa hanya bacakan. Kalian cuma menempati ya. Menjauh sama teman-teman terus aja. Iya, aku bisa sabar. Banyak kan kalian di depan latih begitu main. Kalian mengamalkan yang ada petanya. Waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Kalian sudah selesai mengerjakan? Siapa yang berani presentasi ke depan? Kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya
Selanjutnya Ibu akan membahas hasil pengerjaan LKPD kalian. Anak-anak bisa menyimak. NKRI adalah singkatan dari Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia disebut negara karena ya, kalau Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Sudah paham semua? Selanjutnya anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya Ibu mempunyai papan menjodohkan tokoh-tokoh proklamasi Indonesia. Nanti perwakilan satu deret maju ke depan untuk menjodohkan antara gambar pahlawan dengan peranannya terhadap proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perwakilan berderet nanti, perwakilan maju satu siswa untuk menjodohkan antara gambar tokoh proklamasi dengan peranannya. Yuk, kelompok sini deret sini yang mau maju. Yang belum lagi, Putri maju. Selanjutnya deret sini siapa? Iya, boleh maju. Selanjutnya kelompok sini. Sudah, yuk Ibu bahas sekali lagi. Fatmawati tugasnya menjahit bendera merah putih. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Trimurti dan teman-teman mengibarkan bendera merah putih. Memetik teks proklamasi. Tangan pada Mbak Anwar. Berdiri, ya membagikan soal evaluasi dikerjakan secara individu. Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Bisa dikumpulkan ke Ibu? Anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang! Alhamdulillah, kita hari ini belajar tentang makna NKRI dan tokoh-tokoh proklamasi. Sudah paham semua? Sudah. Nah, sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah Sublek Sublek Suwong. Ayo, siapa yang mau mimpin? Mbak, apa? Boleh, yuk. Mbak.